Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Aku Cinta Sepatu, channel yang ngebahas sepatu dari sisi teknis, manufaktur, sampai performanya di dunia nyata. Hari ini kita bahas Nikon Urban Series, salah satu sepatu lokal yang saya lakukan fitting test dan wear test selama 3 hari penuh dengan metode yang sama seperti ketika saya menguji sepatu dari global brand, mulai dari flexing test, impact absorption, rolling forward simulation, sampai stitching durability. Hasilnya bisa kalian buat pertimbangan sebelum membeli dan juga masukan untuk brand. Pertama saya akan bahas dari material outsole-nya, karena hal yang pertama kali saya lihat yang paling menarik adalah outsole-nya. Nikon menggunakan outsole TPR atau thermoplastic rubber, material yang menggabungkan karakteristik karet, rubbery, fleksibel, dan slip resistant dengan kemampuan molding ala plastik thermoplastik sehingga bisa dicetak secara injection molding. Data dan karakteristik TPR secara umum menunjukkan bahwa flake resistant sendiri, TPR cenderung lebih lambat dalam kembali ke bentuk awal dibanding rubber murni, sehingga mempengaruhi fleksibilitas jangka panjang. Untuk outsole Nikon sendiri, dari hasil wear test yang saya lakukan, saya beri angka 8/10 untuk tractionnya. TPR-nya cukup solid dalam urusan anti-slip dan cengkraman. Cocok untuk permukaan lantai mall, keramik, atau aspal halus. Profile pattern yang dipakai juga efektif menambah area kontak. Hal yang kedua yang saya sorot adalah cushioning dan peredaman impact. Secara umum, TPR mampu meredam impact lebih baik dibanding rubber biasa, tapi tidak seresponsif EVA. Dan ini sangat terasa. Outsole Nikon memberikan dampening atau peredaman yang cukup baik. Namun masih ada sedikit masalah, yaitu kurang mendukung gerakan flexing. Ini penting. Ketika saya menguji flex point, terasa bahwa outsole Nikon sedikit menahan gerakan membengkokkan kaki. Kenapa? Ada dua alasan utama. Yang pertama adalah toe spring yang rendah. Toe spring adalah sudut ketinggian ujung outsole dari permukaan tanah, biasanya 10 hingga 20 mili untuk sepatu lifestyle modern. Fungsinya untuk mempermudah kaki kalian untuk roll forward atau bergulir ke depan dari tumit ke ujung kaki. Pada Nikon sendiri, toe springnya saya nilai lebih rendah dari standar untuk outsole yang setebal atau setinggi ini. Dampaknya, gerakan rolling forward menjadi lebih berat. Kaki harus bekerja lebih banyak saat melangkah. Untuk sepatu casual harian, toe spring rendah boleh-boleh aja sih. Tapi untuk kenyamanan optimal, apalagi dengan outsole wall tinggi, alangkah lebih baiknya jika toe spring ikut dinaikkan. Dari hasil teardown construction yang saya lakukan, saya juga menemukan isu dari desain lux clear-nya. Bagian yang menarik adalah clear lux yang mengelilingi bottom outsole. Setelah saya bedah, struktur lux inilah yang ternyata mengunci base outsole sehingga sepatu jadi lebih sulit menekuk. Secara konstruksi, ini karena lux acts as a structural frame, yaitu membungkus struktur dasar outsole. Jadi fleksibilitas mid forefoot sendiri sangat terbatas. Lalu solusi teknis untuk Nikon sendiri apa? Yaitu menambah flexing groove pada lux di titik natural sekitar 65 hingga 70% panjang sepatu. Yang kedua adalah merevisi toe spring melalui perubahan shoeless angle-nya. Yang ketiga, menipiskan lux di area ball of the foot untuk meningkatkan fleksibilitas tanpa mengorbankan durability. Kita lanjut ke bagian stitching durability. Nikon menggunakan 80% Arian stitch, yaitu teknik jahitan yang menembus dari wall outsole ke upper. Tujuannya benar, construction lebih kuat, upper tidak mudah terlepas, memperbaiki bonding antara outsole dan upper. Namun ada satu kelemahan teknis yang saya temukan, yaitu lock stitch di awal dan akhir tidak disegel. Dalam standar production sepatu global, setiap stitching harus di-seal dengan tape atau dikunci dengan adhesif. Secara sederhana, tujuannya agar benang tidak kendor seiring pemakaian. Pada Nikon ini jahitannya sangat rapi, tapi lockingnya belum diamankan. Masukan teknis dari saya, Nikon bisa menambahkan glue atau tape di ujung jahitan. 10 detik saja diproduksi meningkatkan durabilitas hingga berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kita lanjut ke bagian upper material. Urban Series sendiri memakai kombinasi vegan leather sebagai panel utama, faux suede pada toe cap, AST, dan heel overlay. Keduanya sama-sama memiliki karakter yang mudah dibersihkan, tidak mudah robek, finishing konsisten, serta permukaan rata dan rapi secara estetika. Namun secara construction, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Upper Nikon ini adalah single layer construction, di mana dia tidak menggunakan multi-layer reinforcement atau layer sebagai penguat seperti pada Adidas Samba, Nike Blazer, atau New Balance Lifestyle Series. Dampaknya adalah area flex atau bagian frame depan lebih mudah wrinkle. Solusinya adalah menambah reinforcement layer. Kita lanjut ke insole-nya. Urban Series sendiri menggunakan open cell PU ditambah die-cut EVA. Nikon memakai 2 layer insole. Yang pertama adalah open cell PU sebagai cushioning dan ventilasi. Yang kedua adalah EVA untuk menambah rebound dan shape retention. Keduanya dilaminating
dan di-die-cut menjadi insole. Data teknis dari OpenCell PU sendiri memiliki pori-pori 30 hingga 60 ppi, sangat berpori. Ventilasinya sangat baik. Untuk compression setnya juga rendah, tidak cepat kempes. Sangat ideal untuk penggunaan 5 jam per hari. Saat digunakan selama 3 hari, saya merasakan cushion yang baik. Kaki tetap sejuk, tidak ada bau signifikan, dan respon lebih baik dibanding insole EVA pada sepatu lokal lain. Saya juga memberikan satu masukan penting lagi untuk insole ini. Heel wedge terlalu pendek. Saat diuji, heel wedge hanya menopang area heel. Harusnya diperpanjang ke arah midfoot untuk menopang arch area. Lalu dibikin tapered ke ujung agar tidak mengganjal ball of the foot. Rekomendasi, Sneakon bisa mencoba memperpanjang wedge-nya 15 hingga 20 mili ke arah midfoot dan menambah kontur untuk arch ringan, bukan ortotik, cukup soft support saja. Lalu bagaimana untuk overall performance-nya? Setelah 3 hari testing, kelebihannya outsole traction sangat baik, 8/10. Material upper mudah dirawat, cushioning insole nyaman dan adem. Jahitan Arians-nya kuat secara struktural dan serta estetika desain rapi dan modern. Lalu poin improvement-nya apa yang bisa ditingkatkan untuk kedepannya? Toe spring-nya terlalu rendah, flexing kurang natural, dan upper single layer yang mudah wrinkle. Itulah review teknis Sneakon Urban Series dari sudut pandang manufaktur, desain fungsional, dan performa dunia nyata. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman pecinta sepatu lokal. Aku cinta sepatu, sampai ketemu di review teknis selanjutnya. Semoga bermanfaat.